Wes kak. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Kok pada lemes banget? Udah sarapan belum nih pagi ini? Belum. Kenapa tidak kok belum sarapan? Oke, besok sarapan ya supaya bisa fokus. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Terima kasih. Baik, pada pagi hari ini kita memasuki di pertemuan berapa? Ada yang tahu nggak? Pertemuan keempat, iya. Dengan materi wawasan Nusantara. Baik, untuk capaian pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara, berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan wilayah dan juga berpartisipasi aktif untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep wawasan Nusantara dan hubungannya dengan keutuhan NKRI. Kemudian, setelah mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan, diharapkan anak-anak dapat mereview ulang terkait konsep wawasan Nusantara. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengonsepkan sikap cinta tanah air dan menghargai keberagaman budaya serta suku bangsa di Indonesia dengan melakukan diskusi kelompok. Yang di belakang kok kayaknya seru banget, ngobrolin apa? Bisa diperhatikan ya apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Karena kegiatan kita pada pagi hari ini itu nanti di akhir sesi nanti akan ada kuis yang mana nanti Ibu akan menunjuk secara random untuk maju dan itu kuisnya berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jadi mohon bisa untuk diperhatikan. Oke. Semalam sudah ada yang belajar apa belum nih? Sudah, Bu. Wah, hebat banget sudah belajar. Kalau sudah belajar, Ibu akan bertanya, apa itu wawasan Nusantara? Ada yang tahu nggak apa itu wawasan Nusantara? Saya, Bu. Oke, Dita, apa wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang sangat beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik. Dita absen berapa? Absen 2. Jadi benar apa yang disampaikan oleh kita tadi. Jadi wawasan Nusantara itu merupakan cara kita sebagai bangsa Indonesia memandang negara kita sebagai satu kesatuan yang utuh. Meskipun terdiri dari berbagai pulau, suku, budaya, agama, kita itu tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, konsep wawasan Nusantara ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Jadi kan di Indonesia itu kita mempunyai banyak sekali suku ya. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya. Dan agama juga di Indonesia ini ada berapa agama anak-anak? Ada 6. Apa saja? Yang pertama Islam, terus Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita tepuk tangan kita semuanya. Nah, adapun tujuan
tujuan dari wawasan Nusantara ini yaitu yang pertama membangun bangsa Indonesia yang kuat, bersatu dan sejahtera. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara dan kedaulatan negara. Yang ketiga, berperan aktif dalam masyarakat. Nah, wawasan Nusantara ini erat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan NKRI. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, konsep wawasan Nusantara ini menyatukan seluruh komponen bangsa, baik agama, ras maupun golongan dalam satu kesatuan wilayah dan tujuan nasional. Untuk paragraf selanjutnya bisa minta tolong Rida untuk dibacakan. Wawasan Nusantara mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia dengan mengakui dan menghormati perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama. Kita dapat membangun rasa saling menghormati dan toleransi. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang menegaskan bahwa meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Baik. Jadi wawasan Nusantara itu merupakan bentuk kita, bagaimana cara kita untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa Indonesia ini. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana bahwa kita meskipun berbeda-beda, kita itu tetap satu. Nah, contoh sikap konkret yang mencerminkan sikap tanah air itu yang pertama di kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama menjaga lingkungan. Contoh menjaga lingkungan itu apa sih Pak contohnya? Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, benar. Terus untuk yang kedua yaitu menggunakan produk dalam negeri, dan yang ketiga menghormati simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lagu bangsa Indonesia Raya, lambang negara, seperti itu. Dan yang kedua yaitu sikap kita di lingkungan sekolah. Contohnya yang pertama yaitu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini kita sebagai siswa itu contohnya kita bisa sikap cinta tanah air itu contohnya kita bisa mengikuti beberapa ekstrakurikuler yang berkaitan dengan budaya, contohnya seperti nari, terus mengikuti ekstra musik atau mengikuti les bahasa daerah yang bukan merupakan daerah kita. Yang kedua yaitu menghormati guru dan teman, dan yang terakhir yaitu berprestasi di bidang akademik. Sebelum memasuki pada kesimpulan, Ibu akan membukakan website terlebih dahulu. Baik, jadi di sini Ibu ada sedikit permainan. Kan tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa kalian harus memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, untuk kuis materi ini nantinya yang bisa menjawab atau yang mau maju ke depan 2 orang itu akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Sebelum Ibu tunjuk, mungkin ada yang mau mewakili teman-temannya. 2 orang mendapatkan nilai tambahan loh. Baik, Ibu tunjuk aja ya. Sri Srianingsi dan Wardah.
dan masing-masing dari kalian itu bisa memilih 2 soal, terserah mau nomor berapa. Bisa dimulai. Mau diisi dulu apa ada dulu nih? Ada. Pingsut. Oke, diisi dulu ya. Diisi memilih nomor berapa? 2. Sudah siap dengan pertanyaannya? 1, 2, 3. Di antara gambar di bawah ini, manakah yang bukan termasuk sikap cinta tanah air? A, B, C, atau D? A. Oke, mari kita lihat apakah benar. Yeay, benar. Benar. Oke, terus selanjutnya poin nomor berapa nih? 4. Gambar tersebut merupakan wujud dari kewajiban seorang siswa, cita-cita tanah air, takut dimarahin guru, atau agar sekolah terlihat indah. Yang mana nih sih? Sikap untuk tanah air. Oke, mari kita lihat. Ya salah. Oke, untuk Wardah, pilih nomor berapa dulu nih? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 ya. Ya, sama lagi, nggak apa-apa. Di antara gambar 2 ini, mana yang bukan termasuk sikap tanah air? Yang abu. Ya, bukan ini. Benar. Satu lagi. Nomor 1. Bagaimana cara mewujudkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana, Wanda? Yang B, Bu, dengan menghargai keberagaman, menjaga kesehatan, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan negara. Enggak, ini kayaknya ini yang error deh. Jawabannya benar ya, anak-anak. Tepuk tangan. Boleh. Benar. Baik, kita sudah mencapai di penghujung acara. Di penghujung pembelajaran. Nah, untuk yang terakhir, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kesimpulannya yaitu, wawasan Nusantara ini merupakan sebuah konsep yang sangat penting bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Diharapkan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bisa mewujudkan sikap-sikap cinta tanah air, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, ataupun di rumahnya masing-masing. Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, Ibu akan memberikan penugasan terlebih dahulu kepada anak-anak semuanya. Untuk penugasannya yaitu nanti kalian akan dibentuk 3 kelompok yang masing-masing anggotanya berjumlah ada yang 3, ada yang 4 ya. Untuk kelompoknya ibunya tentukan, tidak boleh menentukan sendiri. Syifa, Rida, sama Dita. Terus Rofi, Ningsih, sama Wasila. Terus yang kelompok 3 Ayu, Wardah, Yohana, sama Wisnu. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 telur apa ini? Telur ceplok. Ya.
kelompok tersebut bisa berdiskusi terlebih dahulu nih, membentuk siapa yang akan menjadi ketua kelompok yang akan memimpin jalannya kelompok kalian. Terus nanti ketua kelompoknya bisa maju untuk memilih 3 telur acak ini. Yuk. Oke, sudah belum? Sudah. Masing-masing ketua kelompok bisa maju ke depan ya. Ya, Bu. Oke. Silahkan. Home Pim dulu, Home Pim dulu. Siapa yang pertama? Oke, Dita dulu. Silahkan. Kita balik gunting. Kita balik gunting. Oke, Sila pilih yang mana? Nah, dari masing-masing, udah bisa kembali tempat duduknya masing-masing ya. Dari masing-masing topik pembahasan itu, dari telur-telur itu nanti bisa dijadikan topik pembahasan ya. Nanti tugasnya, deadline-nya minggu depan. Dah itu berupa PowerPoint yang nantinya akan kalian presentasikan di depan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik. Oh ya, tadi Ibu kelupaan di awal belum mempresensi kalian. Nah, di sini ada yang tahu nggak teman-temannya siapa yang nggak masuk hari ini? Samapta dulu. Samapta. Kenapa Samapta? Sakit apa? Diare. Semoga Samapta bisa segera diberikan kesembuhan ya. Amin, Bu. Ada lagi nggak selain Samapta? Nggak ada. Iza Yo. kenapa? Sakit. Sakit, Bu. Yuda kenapa? Mencret. Ini kalau pada sakit semua ya? Musimnya, Bu. Ini, Bu. Oh iya. Semoga teman-teman yang diberikan sakit bisa diberikan kesembuhan ya, teman-teman. Ya, anak-anak. Ya, Iya, Bu. Amin. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini bisa diterima dengan baik. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Saya beri tepuk tangan buat Hoiri, teman-teman. Masuk, Mbak. Ya.
word ball. Dan yang kedua, aspek kedua menggunakan variasi intonasi menurut saya juga sudah ada, di mana Fahri sudah terdapat variasi intonasi saat memaparkan materi dan menghasilkan suara hingga mengeraskan suara. Untuk yang ketiga, mengadakan perubahan gerak atau mimik menurut saya sudah ada. Pada saat memaparkan materi, Fahri juga sudah terdapat perubahan gerak atau mimik, jadi tak monoton di tempat. Yang keempat, memberi waktu senyap dalam berbicara. Ya, menurut saya juga sudah ada pada saat Koiri bertanya, siswa diberikan waktu senyap untuk berpikir. Menurut saya sudah ada. Untuk yang kelima, melayangkan pandangan kepada seluruh siswa. Menurut saya juga sudah ada, di mana saat memaparkan materi Koiri memberikan pandangan ke seluruh siswa dan juga pada saat bertanya juga memberikan pandangan kepada siswa. Dan yang keenam, memberikan penekanan hal-hal penting pengajaran. Menurut saya juga sudah ada, di mana Koiri sudah menekankan hal-hal yang penting pada saat pembelajaran, dengan contohnya saat mengeraskan suara gitu kan. Koiri menekankan hal penting pada saat pemaparan materi dan diulangi kembali. Saya juga sudah masuk menekankan hal penting. Untuk yang ketujuh, menggunakan variasi alat bantu dan atau media. Menurut saya juga sudah ada, di mana Koiri menggunakan PPT, website board dan tadi telur-teluran. Dan yang terakhir, menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran. Ini juga sudah ada, di mana dalam pembelajaran terdapat pola interaksi dua arah dan satu arah, dan tadi juga ada pola interaksi dari semua arah. Menurut saya sudah. Terima kasih untuk observasi pertama dan observasi kedua. Ya, saya juga setuju ya dari pendapat observasi pertama dan observasi kedua. Di sini Koiri dari awal sampai akhir bagus tepat. Itu Koiri. Nah, dari awal itu Koiri sudah untuk persepsi itu sudah bagus ya Koiri. Cuma tadi presensi ya, selalunya kan di awal, tapi karena lupa di akhir ya nggak lupa. Tapi tetap aja nggak bagus. Untuk yang pertama, Koiri sudah bagus mengajak peserta didik berdoa, lalu menanyakan kabar, terus juga menjelaskan PP di awal tujuan pembelajaran. Lalu variasi dalam gaya mengajar, di sini saya lihat dari awal sampai akhir bagus untuk variasi gaya mengajarnya ya. Di sini Koiri bisa menerapkan tiga jenis variasi stimulus. Stimulus itu rangsangan ya teman-teman. Jadi variasi yang diterapkan itu ada variasi dalam waktu bertatap muka. Jadi tadi kesana kemari terus ketika menanyakan kayak maaf Koiri gimana mulanya hari ini itu kayak ada tatapan gitu ke peserta didik. Jadi peserta didik itu merasa mereka itu diperhatikan sayang. Lalu variasi dalam menggunakan media. Di sini medianya bukan hanya PPT saja yang digunakan Koiri, tapi ada media lain ya, tadi game, terus juga pembagian kelompoknya juga menggunakan apa itu tadi telur. Tahu nggak sih teman-teman kenapa ada keterampilan variasi? Kenapa? Ya, untuk menghindari kebosanan, kejenuhan, terus untuk menghidupkan suasana kelas agar peserta didiknya itu aktif, ikut berpartisipasi secara aktif di dalam kelas, agar kelasnya tidak pasif, tidak diem, terus happy. Dan harapannya adalah dengan adanya keterampilan variasi ini, peserta didik itu memiliki motivasi belajar gitu. Karena mereka senang di dalam kelas, hasilnya kan mereka memiliki motivasi belajar kan. Lalu variasi yang terakhir adalah variasi pola interaksi. Jadi benar yang dikatakan Silas, variasi yang digunakan Koiri, kalau saya amati dari awal hingga akhir itu variasi yang digunakan bukan hanya satu arah, tetapi dia ada saatnya dia menggunakan satu arah
dua arah adalah ketika Kalian itu memberikan kesempatan peserta didik untuk bisa bertanya, terus peserta didik menjawab, lalu menanggapi, terus akhirnya dikasih feedback. Itu dua arah. Lalu interaksi yang ketiga adalah interaksi yang terakhir, tadinya karena ini bertemu nih ya, terus akhirnya mungkin di belakang peserta itu ada diskusi-diskusi kecil sama kelompoknya. Lalu menggunakan variasi intonasi, jadi kan langsung akhir kalian juga sudah menggunakan variasi intonasi. Ada saatnya menggunakan variasi dengan nada rendah, ada saatnya dia menggunakan variasi dengan nada tinggi.